Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dewi Mariam SEMM, dosen tetap dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Jawa Timur. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Keuangan 1. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Keuangan 1 pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus MKB 402. Adapun deskripsi Manajemen Keuangan 1 menekankan pada pembahasan pengelolaan keuangan organisasi atau perusahaan, baik secara sistematis dan metodis dalam setiap permasalahan, disertai dengan kemungkinan alternatif penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi keunggulan dan kelemahannya. Materi yang akan dibahas merupakan pengalaman dan penguasaan tentang pengelolaan modal, pendanaan jangka pendek, penerapan alat-alat analisis keuangan perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Manajemen Keuangan 1 adalah setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan, tugas dan fungsi manajemen keuangan, serta menghitung dan menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan alat-alat analisis manajemen, khususnya dalam pengelolaan keuangan jangka pendek, dan terampil dalam pengungkapan informasi keuangan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Materi pokok pada Manajemen Keuangan 1 terdiri dari 1. Fungsi dan tujuan manajemen keuangan, 2. Laporan keuangan, 3. Kinerja keuangan perusahaan, 4. Konsep nilai waktu uang, 5. Manajemen modal kerja, 6. Manajemen persediaan, 7. Manajemen piutang, 8. Manajemen kas dan surat berharga, dan yang 9. Pendanaan dan sumber dana jangka pendek. Strategi pembelajaran dari Manajemen Keuangan 1 ini, mata kuliah menggunakan metode carama, diskusi, dan praktek penyelesaian kasus keuangan perusahaan. Dan untuk tugas-tugas dari mata kuliah ini ada 2 tugas, yaitu tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk tugas individu, mahasiswa secara individu membahas dan menyelesaikan beberapa kasus, baik yang ada di buku teks manajemen keuangan maupun kasus nyata yang terjadi di perusahaan dan instansi pemerintah. Sedangkan untuk tugas kelompok, yaitu mahasiswa mengumpulkan ringkasan materi kuliah dari setiap pertemuan disertai dengan contoh yang mendukung guna menggunakan pemahaman setiap konsep dan metode masing-masing. Dan mahasiswa juga harus membaca materi perkuliahan di rumah dan juga memahami konsep dan metode yang terdapat dalam manajemen keuangan. Untuk kriteria penilaian, ada 3 kriteria penilaian yang saya berikan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Yang pertama adalah untuk UTS ada sebesar 30%, dan untuk yang kedua UAS yaitu 35%, dan untuk aktivitas kelas atau keaktifan kelas sebesar 35%. Dengan keterangan, nilai akan diberikan dalam angka yang mutlak, yaitu antara 0 sampai 100, dan mahasiswa diwajibkan aktif di kelas dan aktif kehadiran secara presensi, dan juga aktif dalam memberikan pendapat maupun ide-ide dalam setiap mata kuliah. Yang ketiga, yaitu mahasiswa hanya boleh mengikuti UAS jika tingkat kehadirannya minimal sebesar 75%. Dan perkuliahan ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka, dilengkapi dengan fasilitas e-learning Stasia yang dapat diakses melalui e-learning.stasia.ac.id, di mana e-learning Stasia tersebut merupakan absensi secara daring dan juga pemberian materi maupun tugas dan kuis untuk mahasiswa.
Demikian sekilas penjelasan dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yang saya tempuh. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran tatap muka mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ngantuk apa enggak ini? Oke, kita sebentar aja ya. Kita kuliahnya yang seru-seru aja hari ini. Oke, sebelum mata kuliah hari ini dimulai, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, hari ini teman-teman mata kuliah di pertemuan selanjutnya yaitu pendanaan dan sumber dana jangka pendek. Jadi ada yang tahu nggak sumber dana jangka pendek itu kayak gimana? Sumber dana jangka pendek itu yang jangkanya berapa tahun sih? Gitu. Oke, atau maksimal 1 tahun. Oke, betul. Jadi sumber-sumber dana untuk sumber-sumber dana keseluruhan itu terdiri dari sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Jadi menurut matching principle, sumber dana jangka pendek sendiri sebaiknya digunakan untuk keperluan jangka pendek dan kebutuhan dana jangka panjang sebaiknya dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kalian memang membutuhkan dana hanya sekiranya bisa langsung dilunasi, tidak perlu lama-lama gitu ya, tidak perlu harus bertahun-tahun, maka yang bisa kalian pilih adalah model atau sumber dana jangka pendek ya. Jadi sumber dana jangka pendek itu biasanya digunakan untuk memenuhi modal kerja. Yang pertama, sumber dana jangka pendek ada pendanaan spontan ya, di mana merupakan sumber dana yang mengikuti perubahan aktivitas perusahaan. Jadi di sini teman-teman, apa sih Bu sebenarnya maksud dari pendanaan spontan sendiri? Jadi pendanaan spontan itu ketika kalian butuh dana, itu tidak perlu memerlukan waktu yang lama, gitu ya. Tidak perlu jaminan yang harus mempersulit kalian memperoleh dana, kayak gitu. Jadi lebih cepat. Kalian misalkan nih, ya aku butuh dana nih 5 juta, besok bisa nggak? Kayak gitu. Itu yang dinamakan pendanaan spontan. Nah, kita kasih contoh di latihan soalnya untuk pendanaan spontan di sini adalah ketika perusahaan melakukan pembelian bahan dengan jangka waktu pembayaran 2 bulan. Apabila dalam 1 tahun pembeliannya sebanyak 2.400.000. Kira-kira rata-rata untuk kita bisa membayar itu berapa sih gitu ya. Nah, itu tuh caranya adalah rumusnya dari rata-rata hutang dagang adalah pembelian dibagi dengan perputaran hutang. Yang kemarin kita pernah pelajari ya, perputaran piutang, perputaran persediaan. Nah itu. Jadi di sini untuk rata-rata hutang dagang rumusnya adalah pembelian dibagi dengan perputaran hutang. Di sini untuk pembeliannya kan sebanyak 2.400.000 dengan jangka waktu pembayaran adalah 2 bulan. Maka dalam 1 tahun ada berapa kali kita membayar? 6 kali. Makanya di sini perputaran hutangnya dibaginya adalah 6. Bu, kenapa ya kok harus dihitungnya 1 tahun? Karena kalau jangka pendek maksimalnya adalah 1 tahun, sehingga di sini perhitungannya selalu dimaksimalkan dengan 1 tahun. Ketika di contoh soalnya dia pembayarannya setiap 2 bulan, maka dalam 1 tahun itu ada 6 kali pembayaran, sehingga di sini pembaginya adalah 6. Maka 2.400.000 dibagi 6 adalah 400.000. Kemudian ada pertanyaan, apabila pembelian bahan meningkat 25%, maka berapa rata-rata hutangnya gitu ya. Di sini rata-rata hutangnya menjadi 500.000. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi di sini pembelian bahan meningkat 25%. Jadi 25% itu dari pembelian yang sebelumnya.
Sebelumnya kan berapa? 2.400.000. 25% dari 2.400.000 berapa? 600.000. Sehingga 2.400.000 ditambah 600.000 adalah 3 juta. Sehingga nanti pembeliannya dari yang 2.400.000 menjadi 3 juta. 3 juta kalau dibagi 6 berapa? 500.000. Nah, jadi kalau tadi itu kan pendanaan secara spontan, di mana pendanaan tersebut tidak perlu ada syarat, gitu ya. Langsung, pokoknya kalau kamu mau pinjem 2.400.000 dalam 1 tahun dibayar 2 bulan sekali, maka setiap 2 bulan itu bayarnya 400.000, kayak gitu kan. Itu tanpa syarat, tanpa ada ketentuan, pokoknya kamu bayar gitu. Nah, kalau di sini seringkali untuk mendorong agar pembeli segera membayar hutangnya, perusahaan memberi persyaratan pembayaran, misal 3/10 N/30. Ada yang tahu nggak maknanya apa? Berarti syaratnya kalau membayar hari ke-10 dapat diskon 3% dalam waktu 30 hari. Jadi N/30 maksudnya adalah jumlah harinya atau jumlah total harinya, N-nya adalah 30, tetapi ketika yang membayar itu di hari ke-10 akan dapat diskon sebesar 3%. Jadi di sini hutang merupakan sumber dana yang tidak dibebani biaya, tetapi mengandung opportunity cost. Opportunity cost ini maksudnya adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Peluang untuk mendapatkan keuntungan dari diskon tadi. Gitu. Jadi orang-orang yang menggunakan gitu ya, menggunakan diskon tadi ya akan mendapatkan tambahan biaya gitu ya. Opportunity cost-nya di sini adalah 3% dari yang diskon tadi ya. Perlu mempertimbangkan suku bunga pinjaman. Bila tingkat suku bunga pinjaman lebih kecil, maka potongan tunai tersebut bisa diambil. Potongan tunai tadi yang cash diskon tadi. Ya, jadi maksudnya di sini ketika tingkat suku bunganya lebih kecil dari diskonnya, maka kalian bisa ambil diskon tadi gitu. Kalau ternyata lebih besar ya ngapain, sama aja gitu ya. Nah, untuk menghitung kira-kira benar nggak ya kita ambil apa enggak ya diskonnya tadi gitu ya. Cash diskonnya tadi perlu kita ambil nggak ya kayak gitu. Nah, jadi kita kasih contoh perusahaan dalam melakukan pembelian bahan baku sebanyak 500 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dan bunga kredit jangka pendek adalah 20%. Memanfaatkan cash diskon tadi, kita menggunakan rumusnya adalah OC. OC ini adalah opportunity cost tadi, teman-teman. Rumusnya adalah CD dibagi 1 min CD kali 360 per N. Kenapa teman-teman di sini 360? Karena dalam 1 tahun kita gunakan 360 hari. Kita sepakati di situ ya, karena ini memang rumusnya. Jadi CD sendiri adalah cash diskon atau potongan tunai tadi, dan N adalah jumlah hari setelah periode cash diskon. Jadi di sini cash diskonnya adalah tadi ya 2/10. Jadi 0,02 itu dari yang syarat 2/10 tadi, yang memanfaatkan potongan di 10 hari, maka dia dapat diskon 2%. Sehingga di sini CD-nya adalah 0,02. Paham ya maksudnya di sini ya? Per 1 min CD berarti 1 dikurangi 0,02, maka 0,98. Dikalikan 360 per 20. Ada yang tahu nggak kenapa pembaginya di sini N-nya 20? N itu adalah jumlah hari setelah periode CD. Berarti 20 itu adalah, iya betul. Jadi itu adalah 30 hari, kan N-nya adalah 30. Dikurangi, kan cash diskonnya itu adalah 10 hari. Nah, kalau N-nya adalah jumlah hari setelah periode CD, berarti kan hari ke-11 sampai hari ke-30, berarti ada 20 hari. Makanya di sini pembaginya adalah 20. Sampai sini paham?
Sehingga hasilnya adalah 36,73. Jadi nanti dihitung ya, 0,02 dibagi 0,98 berapa, dikalikan dengan 360 dibagi 20. Nah, diskon efektifnya lebih besar dibanding dengan suku bunga pinjaman. Maka sebaiknya perusahaan membayar pada masa diskon. Jadi diskonnya itu 36,73, lebih besar dari bunga jangka pendek yang diketahui atau bunga jangka pendeknya itu adalah 20%. Tapi cash diskonnya sebesar 36,73, berarti kan lebih besar ya dari bunganya ya. Maka lebih baik digunakan. Jadi mending kita itu membayar saat hari 10 hari diskon tadi, memanfaatkan cash diskon lah maksudnya. Jadi kapan sih Bu waktunya kita tidak menggunakan cash diskon tadi? Ya ketika cash diskonnya lebih kecil. Kalau tadi adalah pendanaan spontan. Yang selanjutnya yang kedua ini adalah pendanaan tidak spontan, yaitu sumber dana yang apabila diinginkan berubah memerlukan proses negosiasi atau memerlukan perbedaannya. Ya. Jadi pendanaan tidak spontan itu harus pakai perjanjian atau ada apa gitu teman-teman, jaminannya gitu. Kalau tadi yang yang spontan kan kapan aja bisa, ya. Antara lain yaitu ada hutang bank, ex kredit modal kerja, yaitu contohnya ya, yaitu kredit modal kerja, yaitu kredit rekening, koran, kredit KUK dan sebagainya gitu ya. Kredit KUK itu biasanya untuk para pengusaha yang mau ambil modal kerja. Nah, itu bisa tuh pinjam ke bank, itu namanya pakai kredit KUK. Yang kedua adalah commercial paper, yaitu surat hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor. Jadi kedua contoh ini adalah hutang yang tidak bisa sewaktu-waktu dicairkan, tapi masa peminjamannya maksimal di 1 tahun. Nah, tadi kan kita ngomongin ada hutang bank dan yang kedua adalah commercial paper. Nah, commercial paper sendiri memiliki keunggulan dibandingkan hutang bank tadi. Ada 4 keunggulannya, yaitu yang pertama tingkat bunganya lebih rendah, tidak perlu menyediakan jaminan, penerbitan relatif lebih mudah, jangka waktu 1 tahun dan bisa di roll over. Jadi di sini untuk commercial paper sendiri itu keuntungannya dibandingkan yang hutang bank itu tidak perlu ada jaminan yang kayak sertifikat apa kayak gitu. Kenapa sih tidak perlu ada jaminan? Ya karena hanya 1 tahun aja teman-teman, tidak berjangka panjang puluhan tahun gitu. Kemudian keuntungan yang lebih menguntungkannya lagi adalah bunganya tidak mencekik ya teman-teman. Biasanya kan kalau kita hutangnya lebih dari 1 tahun atau puluhan tahun itu biasanya bunganya kan tinggi, sehingga yang kita bayarkan akan lebih gede dibandingkan yang dipinjam ya. Kemudian penerbitannya relatif lebih mudah, jadi nggak perlu proses yang terlalu rumit, tapi ya tetap memerlukan proses dibandingkan yang spontan tadi ya. Kemudian jangka waktunya 1 tahun dan bisa di roll over. Ada yang tahu nggak roll over itu apa? Bisa diperpanjang atau bisa kita take lagi, bisa ambil lagi gitu. Pembayaran bunga biasanya dilakukan di muka atau sistem diskonto. Jadi bunganya itu diberikan di awal. Dana yang dibayarkan investor akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Dan untuk rumusnya ya, kita menggunakan PO. Jadi kalau untuk kita cari keuntungan dari commercial paper ya, lambang untuk mencarinya adalah PO. Rumusnya adalah nilai nominal dikalikan 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto kali hari diskontonya. Nah, lagi-lagi di sini 360 itu karena 1. Itu sudah rumus dari sana ya teman-teman, nggak boleh diganti-ganti. Oke. Contoh, commercial paper yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan nilai nominal 100 juta.
dengan jangka waktu 181 hari, memberikan diskonto 18% setahun. Maka nilai yang dibayarkan adalah 100 juta. 100 juta tadi itu apa? Nilai nominalnya, nilai yang dipinjam gitu ya. Dikalikan 360 dibagi 360 ditambah tadi tingkat diskonto dikalikan hari diskontonya kan. Tingkat diskontonya berapa? 18%, maka didesimalkan menjadi 0,18 dikalikan jangka waktu harinya di sini diketahui 181 hari, maka di sini dikalikan 181 sehingga ketemunya komersial papernya itu hanya sebesar 91.701.055. Jadi berkurangnya nggak banyak ya, dari 100 juta ke 91, jadi potongannya sekitar 8 juta sekian. Jadi teman-teman, kalau di contohnya Bu Dewi, jangka waktunya langsung diketahui hari. Biasanya di beberapa soal, itu dia bisa waktu 3 minggu. Berarti 3 minggu tadi harus dibuat hari. 1 minggunya berapa? 7 kali 3 berarti 21, kayak gitu. Atau nanti diketahui bulan. Dengan jangka waktu 3 bulan, 2 minggu, 1 hari. Nah itu harus dibuat hari. 3 bulannya berarti 1 bulan itu dianggap 30 ya teman-teman, karena 1 bulan itu kan ada yang 31, ada yang 28. Tapi kalau di dalam soal 1 bulan itu dianggapnya 30. Nah, jadi nanti dihitung 30 kali 3 90, 2 minggunya berarti 14, 90 tambah 14 104 ditambah 1 hari adalah 1, berarti 105 hari. Gitu ya teman-teman. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Silakan. Oke. Nama, NPM. Oke. Silakan Mbak Salsa. Apa yang menjadi pembeda antara pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan? Tandanya ya, maksudnya pembedanya kira-kira kalau saya ini tuh termasuk pendanaan spontan atau ini termasuk tidak spontan ya Bu gitu ya. Kita mau melihat dari sisi kasusnya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau pendanaan spontan itu cirinya adalah tidak ada bunganya dan tidak ada syaratnya. Karena dia kan spontan ya, pendanaannya itu bisa sewaktu-waktu kita pakai, bisa sewaktu-waktu kita cairkan, sehingga tidak perlu ada tingkat bunga dan tidak perlu ada syarat diskonnya gitu. Jadi kalau pendanaan spontan itu biasanya sih antar teman, antar kolega, atau antar yang paling deket lah, yang tidak perlu ada wis gak usah pakai bunga wis gitu. Atau misalkan kita sudah join apa namanya usaha sama teman sendiri, jadi ya wis lah nggak apa-apa kita sama-sama bantu, tapi tidak perlu ada diskon dan tidak ada apa bunga dan jangka pembayarannya atau jangka baliknya cepat gitu ya, tidak perlu ada jaminan juga. Kalau yang pendanaan tidak spontan, nah itu tuh contohnya itu adalah pendanaan yang memang kita itu tidak sewaktu-waktu bisa dicairkan gitu teman-teman. Dan memang ada syaratnya yang tadi 2/10, 3/10, dan itu kita bisa memanfaatkan diskon kalau misalkan kita lebih cepat ngembaliinnya gitu. Pembedanya yang paling menonjol untuk kita membedakan saat kita lihat soalnya, ini kira-kira pakai spontan atau tidak spontan ya, itu dari itunya, kalau ada syarat atau tidaknya gitu. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan Mbak Salsa? Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Oke, ini sudah terakhir materinya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nama, NPM. Perkenalkan, nama saya Maulana Surya Pratigo dengan NPM 2310290837. Saya mau bertanya, Bu. Oke. Apakah ada orang yang tidak memanfaatkan cash diskon, Bu? Apakah boleh seperti itu dan bagaimana untuk perhitungannya? Oke, berarti yang memanfaatkan
cash diskon. Berarti cash diskon itu hubungannya dengan pendanaan apa? Pendanaan tidak spontan, ya. Jadi kalau pendanaan tidak spontan itu kan hubungannya kita mencari cash diskon tadi ya. Nah, ada syaratnya, ya. Kalau kita menggunakan pendanaan tidak spontan, ada syaratnya. Kalau kita bisa memanfaatkan syarat tersebut, berarti kita dapat cash diskon. Tapi kalau ini pertanyaan bagus, Bu, boleh nggak kita tidak memanfaatkan cash diskon? Boleh, tapi berarti kita tidak mendapatkan opportunity cost tadi. Opportunity cost itu kan keuntungan atau peluang yang kita dapatkan ketika kita memakai atau menggunakan cash diskon tadi. Jadi kalau misalkan tidak memanfaatkan cash diskon ya berarti kita tidak bisa mengambil opportunity cost tadi. Jadi kita tidak bisa memakai rumus yang opportunity cost. Karena opportunity cost itu adalah kita tuh mau mencari kalau saya menggunakan cash diskon itu untungnya berapa persen sih? Apakah itu ada manfaatnya kalau saya pakai cash diskon itu? Berapa persen sih dapatnya? Nah ternyata kan tadi opportunity cost dapatnya 37 sekian, sedangkan bunga yang dibayarkan adalah 20%, berarti kan masih untung sekitar 17%, maka kita perlu memakai cash diskon. Tapi kalau kita tidak memanfaatkannya ya berarti kita tidak perlu menghitung pakai opportunity cost tadi. Selanjutnya sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Nama, NPM. Perkenalkan, nama saya Yustiara Nur Febrianti, NPM 2310290735. Jadi saya mau tanya, sumber dana jangka pendek biasanya antara berapa tahun ya Bu? Terus minimal dan maksimal tahunnya itu berapa? Serta contoh sumber dana jangka pendek itu yang seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Tiara ya. Jadi Mbak Tiara tuh mau memastikan apa sih bedanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu ya. Sebenarnya kalau jangka pendek itu intinya maksimal itu 1 tahun Mbak. Minimalnya berapa Bu? Minimalnya kita bisa pakai pendanaan jangka pendek itu berapa hari? 1 hari bisa. Jadi jaraknya untuk peminjaman pendanaan jangka pendek itu antara 1 hari sampai 1 tahun maksimal. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak Bu lebih dari 1 tahun? Boleh nggak? Tidak boleh. Kalau lebih dari 1 tahun berarti masuk pendanaan apa? Jangka menengah atau jangka panjang gitu. Terus contohnya Bu ya, contohnya tadi adalah hutang-hutang yang tadi spontan berarti yang bisa pinjam dari teman. Tapi maksimal pengembaliannya ya 1 tahun. Atau dari yang surat-surat berharga kayak tadi commercial paper. Jadi surat-surat berharga itu tidak hanya commercial paper sebenarnya. Ada beberapa surat berharga tapi yang memberikan syaratnya maksimal di 1 tahun pengembalian. Tapi yang paling menguntungkan memang commercial paper karena tidak ada jaminan dan bunganya paling kecil. Ada sih beberapa pakai surat berharga lainnya, tapi atau kredit-kredit yang lainnya, tapi biasanya tingkat bunganya lebih besar gitu. Hari ini selesai sampai memanfaatkan persediaan ya. Tadi juga sudah ada yang tanya. Jadi teman-teman setelah pendanaan sumber jangka pendek itu nanti ada nextnya adalah sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang yang akan kalian tempuh ketika kalian mengambil konsentrasi manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan 2. Oke, kalau gitu saya akhiri materi hari ini teman-teman. Terima kasih kalian sudah mendengarkan, sudah ada yang tanya sehingga sudah paham ya. Apa ada yang masih bingung? Nah, berarti selanjutnya adalah kita latihan soal ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ada soal yang bisa kalian ambil di e-learning station.